Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzan Aprianto dengan nomor induk mahasiswa 23050076044. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai teori kritik sastra yaitu antropologi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu secara istilah antropologi itu apa. Antropologi itu dari bahasa Latin, jadi secara etimologi antro itu artinya manusia. Lalu logi atau dari bahasa Latin logos yang artinya ilmu atau studi. Jadi kalau digabungkan antropologi adalah ilmu tentang manusia. Jadi bisa didefinisikan kalau antropologi itu ilmu yang memang mempelajari dari segi kemanusiaan atau memang dilihat dari segi kebudayaan manusia itu. Nah, selain itu ada juga pendapat dari eh, Putaratna pada tahun 2011 dalam bukunya di halaman 9 menawarkan beberapa definisi mengenai antropologi berikut ini. Yang pertama itu antropologi sastra adalah aspek-aspek eh, antropologi seperti memang dari sastra sebagai bentuk psikologi sastra dan sosiologi sastra adalah aspek-aspek sosiologis yang memang berkaitan dengan sastra. Jadi kita akan membahas tentang mengenai antropologi atau kebudayaan, tapi juga mengenai sosial ilmu sosial seperti itu. Lalu yang kedua ada yang namanya analisis terhadap karya sastra itu dengan mempertimbangkan unsur-unsur antropologisnya. Jadi misalkan kita meneliti satu karya sastra, kita baca, kemudian kita kumpul datanya, lalu kita cari unsur-unsur antropologisnya. Dengan catatan memang karya sastra yang kita teliti ini ada unsur antropologisnya itu, unsur kebudayaan itu sudah memang ada gitu. Jadi kita tidak susah payah untuk mencari secara keras. Lalu yang ketiga ada analisis terhadap karya sastra dalam kaitannya dengan unsur-unsur antropologi yang seperti tadi saya jelaskan. Lalu yang keempat, analisis terhadap karya sastra melalui sudut pandang antropologi. Lalu ada analisis terhadap karya sastra dengan menggunakan pendekatan antropolog. Jadi banyak sekali definisi-definisi antropologi sastra ini. Lanjut kita akan membahas hubungan antara antropologi dan sastra dalam antropologi sastra. Jadi dalam artikel yang berjudul dari antropologi budaya ke sastra dan sebaliknya itu Ahimsa Putra pernah mengungkapkan di tahun 2003 halaman 104 dia berpandangan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara antropologi budaya dan sastra. Karena apa? Dari sudut antropologi budaya, kajian sastra ini sebenarnya telah memanfaatkan berbagai paradigma yang berkembang dalam disiplin antropologi. Misalnya, paradigma itu evolusi kebudayaan, difusi ini tuh ada penyebaran kebudayaan, ada fungsionalisme memang yang berfungsi banyak fungsinya. Kemudian ada strukturalisme seperti itu. Lanjut ke ruang lingkup kajian antropologi sastra ini. Nah, kalau kita membahas tentang antropologi, pasti teman-teman tidak asing jika memang sudah untuk teman-teman yang sudah belajar tentang antropologi ini seperti apa, pasti tidak asing dengan yang namanya wujud kebudayaan, ada yang namanya unsur-unsur kebudayaan. Lalu yang ketiga ini juga merupakan dari kajiannya yaitu kearifan lokal suatu masyarakat. Nah, tiga ini adalah ruang lingkup kajian antropologi sastra. Yang pertama wujud kebudayaan itu ada tiga. Yang pertama ide atau gagasan, kemudian ada aktivitas, kemudian ada artefak atau memang hal yang konkret yang bisa kita lihat, raba, dengarkan, mungkin juga bisa rasakan. Seperti itu. Lalu ada unsur-unsur kebudayaan yang teman-teman yang kita tahu itu ada yang religi, terus ada bahasa, ada sistem mata pencaharian, kemudian ada sistem organisasi atau kemasyarakatan atau kekerabatan dan lain-lain. Itu semua merupakan unsur-unsur kebudayaan. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan apa sih yang dilakukan manusia seperti itu. Nah, kita masuk ke teknik mengkaji karya sastra dengan teori antropologi ini. Lalu ada beberapa langkah strategis. Yang pertama pasti.
peneliti harus menentukan terlebih dahulu karya sastra yang ingin diteliti. Usahakan mencari karya sastra yang memang banyak menampilkan unsur etnografis atau memang hal yang berkaitan dengan kebudayaan. Lalu yang kedua, yang diteliti itu persoalan pemikiran, gagasan, falsafah, dan premis-premis masyarakat yang terpantul dalam karya sastra. Nah, berbagai mitos dan legenda, dongeng, dan hal-hal gaib, em, hal-hal gaib yang sudah sangat diperhatikan oleh peneliti. Karena apa? Di sini dalam antropologi itu juga ada yang namanya budaya lisan atau folklore. Folklore itu yang termasuk dalam antropologi. Nah, itu bisa kita teliti, misalkan dalam cerita rakyat itu ada yang namanya mantra-mantra atau segala macam. Nah, itu bisa kita teliti juga, tentunya menggunakan pendekatan tertentu. Nah, lanjut ketiga itu ada peneliti itu perlu apa memperhatikan struktur cerita. Jadi memang harus ada hal yang memang harus diyakini oleh peneliti supaya memang karya ini benar-benar cocok untuk diteliti. Lalu yang keempat ada analisis ditujukan pada simbol-simbol ritual yang seperti tadi saya sampaikan. Kalau memang penelitian itu berarah ke sastra, tidak ke kebudayaannya, tidak, tapi ke arah sastranya, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai teori kritik antropologi sastra yang memang berkaitan dengan manusia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.